Ingat, semalam saya baca berita, kasus seksual pun terjadi di negara Timor Leste. Itu yang pelakunya itu umur 84 tahun. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rido Seran di channel Opini Pemuda. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain tentang kekerasan seksual. Ada beberapa berita yang saya baca dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Itu kekerasan seksual yang terjadi baik di pesantren-pesantren, di kampus, bahkan di SMP, SD, TK bahkan. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Saya sebagai pribadi itu ketika membaca ini saya pun sedikit sedih. Sedih bukan karena apa-apa, melainkan berpikir tentang masa depan bangsa, masa depan anak, cucu kita, dan ini harus kita hadapi bersama. Ada beberapa kasus. Yang pertama yang saya ingin berbicara itu tentang kasus yang diduga memperkosa 12 santriwati. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya ambil dari Kompas. Baik, saya bacakan beritanya. Heri Wirawan diduga memperkosa 12 santriwati. Bahkan dari belasan korban, 5 diantaranya hamil dan sudah melahirkan. Malah ada korban yang melahirkan 2 kali. Sadis memang. Sudah ada 8 bayi yang lahir dari perbuatan asusila Heri. Aksi bejat Heri dilakukan selama 2016-2021. Para korban rata-rata berusia remaja dan mengalami trauma berat. 2016 sampai 2021, sekarang akhir 2021, sudah berapa tahun, dan baru viral, baru kita tahu sekarang. Heran dengan saya. Dan ini mengkhawatirkan. Dunia pendidikan sudah dijadikan seperti itu. Apa yang mau kita harapkan? Di dunia pendidikan lah yang kita harapkan untuk kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Namun ini terbalik. Yang terjadi itu bukan di tempat-tempat, misalnya tempat-tempat lain lah. Ini langsung di pendidikan, apalagi di pesantren. Wis, ini luar biasa. Bahkan ketika mereka si pelaku ingin melakukan tingkah bejatnya itu, ada siswa yang mengatakan, "Pak, ini dosa." Tetapi apa yang beliau katakan? "Oh enggak, ini enggak dosa," katanya. Gimana anak-anak ini? Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Kan kesian. Kita memang darurat kekerasan seksual di dunia pendidikan. Menuntut tempat yang aman untuk perempuan. Dan ini saya harap kepada negara untuk memberikan tempat yang aman kepada kaum perempuan. Di mana saja mereka berada perlu dilindungi. Di kampus juga, dimanapun, tolong kita lindungi perempuan. Tak hanya di kampus, tak hanya di pesantren. Di kampus pun terjadi hal yang demikian. Pelecehan seksual di kampus. Di beberapa kampus itu menjadi sorotan. Di Palembang, seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya protes dan berbicara keras di depan orang-orang yang hadir dalam prosesi yudisium. Sang mahasiswi tak terima namanya dicoret dari daftar yudisium. Sang mahasiswi merupakan anak Fakultas Ekonomi Unstri yang diduga jadi korban pelecehan seksual oleh dosen. Kabar yang beredar, sang mahasiswi sempat disekap di kamar mandi oleh pihak keamanan kampus. Pelecehan seksual dilakukan oleh dosen berinisial RZ ketika bimbingan skripsi. Ini bagaimana? Dan bukan hanya ini, kalau kita menonton ikuti banyak berita itu, kalau di Metro yang pernah saya nonton itu, sorry saya tidak bisa tampilkan, saya tidak sempat download videonya dan tidak sempat screenshot layarnya juga, tetapi di situ itu kasus kekerasan seksual itu terjadi di dunia pendidikan itu terbanyak. Saya tuh heran, apa yang akan kita harapkan kalau di dunia pendidikan sudah terjadi hal-hal seperti ini? Karena yang kita harapkan itu di dunia pendidikan itu yang harus edukasi,
Tapi ini malah terbalik. Di dunia pendidikan lah yang terjadi kekerasan seksual. Bagaimana ini? Apa yang kita harapkan? Bahkan ada yang terjadi, ada beritanya di Detik News. Dari foto yang dilihat Detikcom, Hendrianto yang mengenakan kaos putih itu berada di salah satu ruangan penyidik Mapolresta Bogor Kota. Pria berusia 54 tahun ini memiliki rambut ikal dengan warna rambut coklat keemasan. Hendrianto memiliki jenggot yang cukup lebat dan kumis yang tebal. Mirip saya ini, tapi saya tidak seperti itu. Saya malah anti orang-orang seperti ini. Beliau adalah seorang driver. Dan yang beliau perkosa itu seorang perawat sekaligus penumpangnya. Driver bernama Hendrianto yang tadi itu. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Doni Erwanto mengatakan pelaku ditangkap tim PPA Polresta Bogor Kota bersama unit Ranaka di Treskrimum Polda Metro Jaya di kediamannya Jalan Petukangan Utara Jakarta Selatan. Setelah sempat diperiksa di Polda Metro Jaya, Hendrianto kemudian diserahkan ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Karena perbuatannya Hendrianto ini kini terancam penjara 9 tahun. Ia dijerat pasal 289 KUP pidana. 9 tahun itu menurut saya itu terlalu cepat ya. Bagaimana kalau pemerkosaan itu ya jangan 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, macam-macam. 20, 30 tahun biar orang itu tahu rasa. Bila perlu seumur hidup. Sebab kasus pemerkosaan itu kasus yang bagi saya itu paling bejat. Jika kalau memang kita memiliki kelainan hal seperti itu, kita perlu sadar lah. Mungkin sebaiknya, saran saya, kalau tidak ke psikiater, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin itu bisa akan menjadi hilang kalau kita memiliki hubungan intim bersama Tuhan. Saya yakin itu bisa hilang. Ada yang namanya pedofilia. Pedofilia itu artinya seseorang yang memiliki kelainan mental. Betul, saya bacakan, pedofilia adalah orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak prapubertas. Dan yang terjadi kasus sekarang itu ya seperti itu. Banyak pengidap pedofilia melakukan terapi dengan psikiater karena merasa berat atas fantasi seksualnya dan ingin sembuh dari kondisi ini. Jadi mungkin sebaiknya kalau tidak ke psikiater, sebaiknya dekat pada Tuhan. Saya yakin Tuhan mendengar doa-doa hambanya yang ingin kembali kepadanya. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan hanya kita sebut bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, akan tetapi kita tidak mau mengikuti atau terjun ke dalam dunia. Kalimat saya, ke dalam dunia yang pengasih dan penyayang itu, melainkan kita pilih jalan lain. Dan itu fatal bagi saya. Kalau terus-terus seperti ini, bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan bangsa kita? Dan teringat, semalam saya baca berita, kasus seksual pun terjadi di negara Timor Leste. Itu yang pelakunya itu umur 84 tahun. Dan dia melakukan hubungan itu dengan anak yatim piatu yang ia kumpulkan. Beliau adalah seorang Amerika yang berdomisili di Timor Leste semenjak tahun 1970. Dan beliau sangat dihargai.